polisi meriksa itu kan tidak harus buru-buru, yang penting izin ada. Kan saya bilang sangat hati-hati. Hati-hati itu kenapa? Kita tidak ingin dikomplain sama orang meriksa asal comot. Dan jangan sampai jangan begini ya, jangan ada pemahaman begini. Setiap yang dilaporkan kepada polisi, si pelapor itu sudah pasti benar, tidak. Polisi itu akan mempelajari laporan itu. Setelah dipelajari laporan itu dicarikan bukti awal, ada tidaknya tindak pidana dan seterusnya, diperiksa saksi dan baru nyentuh kira-kira kalau sudah lengkap baru cempuh siapa yang calon tersangka atau tersangka. Gitu. Jadi jangan ditafsirkan oleh kalau memang diperlukan, kalau tidak ya sedikit. Susah sih. Kok repot-repot itu aja. Aduh, repot-repotnya yang kamu tulis lah. Setiap direkod. Penempatan saham Indosat yang dimiliki oleh pemerintah sebesar 11,3%. Secara kronologis itu ada awali dengan satu pembicaraan antara CSFB dengan pihak kami Nusantara Capitals, di mana pihak CSFB meminta bantuan kami untuk bisa mencarikan investor dalam rangka penempatan 11,3% saham Indosat milik pemerintah. Begitu kita menerima pada saat itu rumor-rumor yang kembang-kembang, tapi saya nggak perlu menganggap. Ini kalau begini kan ada sumbernya. Pertama dengar itu rumornya katanya dari siapa yang dia itu? Ya boleh aja bertanggung jawab. Tapi kalau saya tidak ingin polemik karena ini bisa menjadi isu politik yang tidak berketentuan. Dan itu saya hanya ingin Bapak pertama mendengar berita tuduhan dari Permadi, Bapak menawarkan atau mau menyuap dia 20M itu kapan, Pak? Rumor seperti ini dan sempat dimuat sementara tabloid itu sudah muncul pada tahun 2001, setahun yang lalu. Tetapi tidak saya tanggapi karena tidak jelas ini siapa ini. Tapi ketika saya ketemu Permadi, kok ada rumor begini, dia bilang saya juga dengar itu, katanya cuma begitu saja. Dan sekarang ini saudara Permadi yang secara langsung mengucapkan itu, dan saya khawatir ini hanya nanti dimaksudkan untuk polemik, untuk mengalihkan masalah yang kita hadapi sekarang ini, dan lalu menjadi polemik yang menghabiskan waktu dan energi. Oleh karena itu saya ingin sebagai seorang muslim, saya ingin mengucapkan sumpah yang paling tinggi untuk seorang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi kuwatallahi, saya bersumpah demi Allah bahwa saya tidak pernah berbuat seperti yang dituduhkan oleh Permadi, kalau benar menuduh begitu seperti Detikcom ini, bahwa saya pernah menawari dia uang suap 20 miliar. Jadi hanya tadi ini saya ditunjukkan saudara Alvin Lee tadi di rapat DPP PAN. Saya langsung mau menelepon Permadi, tapi dicegah oleh teman-teman rapat DPP PAN. Ini jangan ditanggapi, katanya. Ini tuduhan gila, katanya ini. Itu kata teman-teman di rapat DPP tadi itu. Jadi saya lantas tidak jadi menelepon Permadi tadi. Ini jangan sampai jadi polemik, katanya, yang tidak ada gunanya.
oleh karena itu saya juga tidak ingin sama sekali menjadikan ini polemik, tapi saya perlu mengunci dengan kata-kata kunci sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah, wallahi kuwatallahi, saya tidak pernah berbuat untuk menawarkan apa yang disebut Permadi ini suap 20 miliar kepadanya. Ini hanya orang-orang yang menurut teman-teman tadi dari DPP PAN, ini hanya orang yang tidak waras bisa percaya ini. Saya tidak tahu Permadi itu beragama apa, ya. Saya cuma dengar-dengar kata orang dia orang kebatinan dan dia orang paranormal. Tapi kalau dia sebagai seorang Muslim yang taat begitu, ini dia pasti bisa merasakan dan menyadari apa arti sumpah saya ini. Sekali lagi untuk 3 kali, wallahi kuwatallahi, saya bersumpah demi Allah, kalau saya pernah berbuat menawarkan dia kepadanya ini suap 20 miliar. Dan dari mana itu? Pak Fatwa, apa benar ini banyak terjadi suap menyuap atau hal-hal seperti ini di DPR itu sendiri, Pak, dari pengetahuan Pak Fatwa sendiri? Wah, saya juga cuma dengar-dengar di koran kan, saya juga tidak tahu persis masalah itu. Saya cuma dengar suara ramai saja itu di Komisi 9 itu, saya cuma tahu. Dan karena itu rapat DPP PAN hari Rabu minggu lalu memutuskan akan menarik kader-kadernya, anggota fraksi reformasi khususnya dari PAN dari Komisi 9, dan malam ini ditambah lagi putusan bukan hanya Komisi 9 tapi dari panitia anggaran, semua kami tarik. Ini bukan berarti suatu indikasi apalagi menuduh bahwa anggota-anggota fraksi reformasi di Komisi 9 maupun di panitia anggaran bahwa mereka terlibat, dan bukan berarti partai menghukum mereka, tetapi justru memproteksi mereka, menarik mereka dari lingkungan yang mengalami kemelut isu suap itu. Kemudian kami akan ganti dengan anggota-anggota lain. Itu nanti akan dilaksanakan oleh pimpinan fraksi, ya. Jadi selain dari kedua tempat ini, dari bagian mana lagi yang akan ditarik? Cukup saja itu dulu, karena yang paling rawan memang masalah Komisi 9 dan panitia anggaran itu kita anggap rawan dan memang dianggap perlu penyegaran, ya. Pak Fatwa, apakah ada rencana untuk menuntut Permadi atas pernyataan ini atau langkah-langkah berikutnya Anda sendiri apa, Pak? Saya belum berpikir ke situ karena nanti malah akan habis waktu saya untuk mengurusnya, sedangkan saya sekarang ini sangat sibuk menghadapi konsolidasi partai dan juga tugas saya di DPR siang dan malam, dan alhamdulillah saya orang yang tidak pernah malas-malas untuk hadiri rapat di DPR itu. Jadi saya malah mendoakan supaya Permadi itu istighfar, minta ampun kepada Tuhan, dan mudah-mudahan Allah, Tuhan yang dia percayai itu mengampuninya atas kalau benar ini ya berita ini, saya anggap itu fitnah. Tetapi kalau tidak amat terpaksa, saya tidak berpikir untuk menuntutnya, karena itu habis waktu nanti, menjadi polemik dan menjadi isu politik yang lalu tidak ada manfaatnya
dan mengganggu pekerjaan saya, kesibukan saya. Jadi menurut Anda ini lebih kepada kemungkinan harapan kelompok-kelompok tertentu untuk menjadikan isu politik gitu, Pak? Ya? Jadi ini bahwa berpikir kemungkinan ini untuk mengangkat menjadi isu-isu politik. Iya, saya khawatir nanti akan dijadikan isu politik. Oleh karena itu, nasihat teman-teman saya di rapat DPP PAN tadi, ini jangan ditanggapi. Oleh karena itu saya sebenarnya tidak menanggapi dalam arti untuk memperpanjang, tapi saya hanya mengunci dengan sumpah yang sangat tinggi dan sangat dalam bagi seorang Muslim, ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Oke. Kan tadi kan ada dua masalah jadinya, sekaligus masalah penarikan tadi itu ya. Dan itu bukan berarti menghukum kan. Iya, tapi apakah ini jadi menimbul pertanyaan-pertanyaan lain kan? Kenapa ditarik? Ya, karena kenapa diganti? Ya, supaya teman-teman kami dari fraksi kami itu terhindar dari lingkungan Kemelut itu. Ya, tapi kan tetap diganti dengan orang-orang baru, Pak. Iya, kita ganti dengan orang baru supaya terjadi suasana baru, penyegaran. Terus mereka akan nanti masuk ke komisi lain. Apa ada dari komisi-komisi lain? Ini yang rotasi, rotasi. Apakah sekarang ada dari komisi-komisi lain yang juga akan ditarik dan dirotasi? Oh tentu nanti ada. Tapi ini kan memerlukan proses, kan mesti dirapatkan di fraksi lagi. Ya tentu kami cari anggota yang dianggap sesuai dengan tempat itu dan mereka merasa mampu, tapi yang terang harus menjalankan tugas partai. Kalau yang dari Komisi 9 sendiri itu bagaimana Pak? Mereka sendiri tadi hadir dalam rapat? Oh memang mereka bukan pimpinan partai. Ini jangan menangkap angin saja begitu, tapi kalau dia bertanggung jawab itu yang paling bagus untuk lingkungan DPR sendiri. Kurang lebih jam 8 tadi. Jam 8. Kami rapat DPP tadi, terus Alvin sudah dapat kopi itu. Tahu. Jadi sudah tidak usah dipercaya, katanya langsung saya mau cari nomor teleponnya, mentelepon, tapi saya dicegah teman-teman. Pak udah mungkin lebih update lagi, atau gambar Bapak udah lebih segar, jasanya udah berubah mungkin.